Halo guys, jumpa lagi di channel Febril Vlogger. Kali ini saya akan bahas mengenai keunikan dari desain dan layar di smartwatch Eagle. Untuk modelnya Eagle Tempo 4R nih, smartwatch yang sudah rilis sekitar 1 tahun yang lalu, tapi masih kita bahas di tahun 2025 setelah 1 tahun penggunaan untuk smartwatchnya. Kondisinya ya ini masih bagus-bagus saja ya. Walaupun memang pastinya bakal ada sedikit lecet, entah itu di bagian strapnya atau mungkin di bagian body smartwatchnya. Untuk harganya waktu pertama kali beli ini dijual dengan harga di kisaran Rp399.000. Harganya sangat terjangkau waktu pertama kali rilis. Sekarang harganya sudah naik teman-teman. Lah kok bisa naik bang? Jawabannya karena stoknya sudah terbatas. Jadi sudah nggak produksi lagi sebanyak waktu pertama kali rilis. Jadi ya itu alasan kenapa untuk harga smartwatch ini jadi lebih mahal dari waktu pertama kali rilis. Nah untuk bagian dari displaynya ini terlihat datar ya. Untuk bagian layarnya dia datar, terus ada cekungan gitu di bagian pinggir dari dialnya. Ini sih konsepnya model smartwatch klasik gitu. Di bagian samping-sampingnya ini ada angka yang menunjukkan waktu saat ini. Jadi ya kesan pertamanya smartwatch ini memang menggunakan gaya model klasik daripada model sporty ya. Dari tokonya ini nggak disebutkan entah ini smartwatch menggunakan layar AMOLED atau mungkin TFT IPS, ini nggak dijelaskan teman-teman, dan juga nggak disebutkan di bagian penjelasan dari tokonya. Kalau dibandingkan dengan smartwatchku yang satunya di Eagle Tempo 4 Active, ini untuk bagian layarnya dia nggak beda jauh. Jadi yang Eagle Tempo 4 Active itu dia sudah menggunakan layar AMOLED. Tapi di Eagle Tempo 4R ini untuk kualitas dari layarnya nggak beda jauh dengan yang di Eagle Tempo 4 Active. Warnanya itu tajam, detailnya dapat, dan juga ya warnanya itu bagus teman-teman. Jadi nggak kelihatan ngeblur gitu ataupun pucat. Bagian bodinya ini terbuat dari frame metal. Jadi ya yang membedakan smartwatch ini dengan Eagle Tempo 4 Active itu dari bagian bodinya juga. Ini sudah menggunakan bahan metal, jadi kesannya untuk Eagle Tempo 4R kelihatan lebih mewah, kelihatan lebih elegan, dan juga kelihatan lebih menarik ya. Kalau dilihat dari jauh, apalagi dipegang seperti ini, jauh lebih berat dibandingkan Eagle Tempo 4 Active. Untuk sensitivitas dari layarnya ini bagus, dia smooth, mulus, lancar, gak ada yang namanya nge-lag ataupun ngebug di bagian sistem UI-nya. Untuk bagian bodi belakang masih terbuat dari bahan plastik gitu, dan untuk pengisian dayanya ini sudah wireless charging ya. Jadi bukan menggunakan USB pin magnetik lagi. Sudah upgrade teman-teman. Ada 2 tombol di bagian sampingnya. Tombol fisiknya ini di sebelah kanan atas bisa diputar-putar sebagai tombol crown gitu. Dan saat diputar dia bakal ganti tampilan watch face-nya. Ditekan bakal masuk ke bagian menu utamanya. Bisa digunakan juga untuk geser-geser ke bagian menu utamanya teman-teman. Untuk tombol yang bagian bawah ini berfungsi untuk masuk ke bagian mode olahraganya. Jadi sebagai menu pintas untuk masuk ke bagian pilihan dari mode olahraganya. Seperti itu. Ini tinggal diputar-putar saja untuk geser-geser ke bagian pilihan dari olahraganya. Ada sekitar 100 mode olahraga yang bisa kalian gunakan kok. Jadi ya sudah sangat banyak untuk pilihan mode olahraga yang tersedia di smartwatch ini. Bahkan untuk fitur-fitur kesehatannya sudah cukup lengkap, termasuk fitur pendukungnya juga bagus-bagus nih. Sudah lengkap di kelas harganya. Nih untuk bagian bodi belakangnya. Ada lubang speaker sama mikrofon juga di bagian bawah. Karena memang untuk smartwatch ini sudah support sama fitur Bluetooth call ya. Versinya 5.3. Untuk WhatsApp call sepertinya bisa dan mungkin cuma support ke beberapa merek handphone saja. Oh ya, untuk bagian dari kecerahan layarnya ini masih manual, walaupun memang harganya juga cukup mahal ya, di 400 ribuan bahkan bisa lebih untuk sekarang. Tapi untuk bagian kecerahan layarnya dia masih manual, jadi bukan otomatis. Ya kalau kita lagi ada di luar ruangan seperti ini, wajib banget buat meningkatkan bagian kecerahan layarnya. Cuma jujur kalau lagi berada di bawah terik sinar matahari, ini kurang jelas teman-teman tampilannya. Jadi kelihatan kurang terang gitu karena ya terkena sinar matahari, jadi agak silau gitu teman-teman. Tapi kalau kondisi malam hari ini nggak ada masalah. Bahkan untuk bagian layarnya ini bisa menyala sampai 5 menit lamanya. Jadi ya bisa terus nyala teman-teman. Tampilnya seperti ini selama 5 menit.
Tentunya kalau aktifkan fitur ini bakal lebih cepat untuk mengurangi daya baterai di smartwatch-nya seperti itu. Kita geser lagi di sini. Ini untuk brightness-nya, dan untuk lama waktu layar menyalanya ini sih cuma sampai 20 detik saja. Jadi untuk mengatur lama kecerahan layarnya sama fitur restoring-nya itu diatur dari aplikasi pendukungnya. Nama aplikasi pendukungnya itu Eagle Live, teman-teman. Nah, walaupun kita nggak tahu ini smartwatch menggunakan layar apa, entah itu IPS ataupun TFT ataupun AMOLED, tapi yang pasti di layar smartwatch ini sudah ada fitur AOD-nya, Always On Display-nya. Kebanyakan sih untuk fitur ini ya digunakan atau mungkin ada di smartwatch yang menggunakan layar AMOLED. Dan di Eagle Tempo 4R ini juga ada. Kita coba lihat untuk tampilan dari fitur AOD-nya saat aktif ya. Jadi ada dua tampilan. Yang pertama ada tampilan yang digital sama yang analog. Tampilan yang digital seperti ini nih tampilannya nih. Cuma kalau kita lagi menggunakan fitur AOD-nya, ini untuk fitur restoring-nya dia nggak bisa digunakan ya, jadi nggak bisa aktif. Jadi untuk fitur AOD-nya ini dia nggak bisa kita ganggu dengan fitur restoring-nya. Harus tekan bagian tombol sampingnya untuk menyalakan layar smartwatch-nya. Atau masuk ke bagian tampilan menu utamanya, seperti itu. Sebenarnya sih ini bukan suatu masalah ya, tapi banyak orang yang mungkin kurang suka. Karena untuk fitur restoring-nya dia nggak berfungsi kalau kita lagi menggunakan fitur AOD-nya. Kita coba ganti yang tampilan analognya. Ini saya kurangi dulu untuk brightness-nya. Oke, ini dia tampilan dari fitur AOD-nya dengan tampilan gaya analog. Ini bagus sih, dia kelihatan silau ya di kamera. Tapi kalau kondisi malam hari ini beneran cakep banget teman-teman. Kelihatan simple tapi mewah. Untuk bagian kaca depannya masih belum menggunakan kaca 2,5D, jadi belum melengkung gitu. Karena kalau kita perhatikan lebih detail lagi nih, kelihatan lebih datar untuk bagian kaca depannya. Nah, ini biar lebih yakin lagi, saya akan coba untuk gunakan di pergelangan tangan saya lagi. Saya akan coba untuk gunakan fitur restoring-nya, dan ternyata memang nggak bisa ya. Jadi nggak bisa diganggu untuk fitur AOD-nya. Untuk menggunakan fitur restoring-nya, kita harus matikan dulu untuk fitur Always On Display-nya. Oh iya teman-teman, untuk bagian baterainya ini cukup awet lah ya di kelas harganya. Memiliki daya baterai di 300 mAh. Diklaim mampu bertahan sekitar 3-7 harian. Cuma kalau pakai fitur AOD pastinya bakal lebih cepat boros, lebih cepat berkurang untuk daya baterainya. Pengisian dayanya sudah menggunakan wireless charging, jadi bukan menggunakan USB pin magnetik lagi. Tinggal ditaruh saja, nanti otomatis dia bakal mengisi daya. Ini sih lebih simpel ya, daripada yang menggunakan USB pin magnetik. Nah, untuk Eagle Tempo 4R ini juga memiliki beberapa pilihan tema yang bisa kalian gunakan. Tema tampilan menunya ini unik-unik. Contohnya seperti ini nih, saya coba untuk gunakan beberapa temanya. Ini bagus ya. Tinggal masuk ke bagian menu tema untuk menggunakan tampilan tema menunya. Animasinya bagus-bagus. Ini smooth, lancar ya untuk tampilan dari UI-nya. Kalau untuk tampilan dari wattage-nya sudah sangat banyak. Nggak perlu khawatir bakal bosan saat menggunakan smartwatch ini, karena ada sekitar kurang lebih 100 tampilan wattage menarik yang tersedia untuk smartwatch Eagle Tempo 4R. Bisa digunakan dari aplikasi pendukungnya yaitu Eagle Live. Nah ini ya, untuk lama waktu layar menyalanya dia cuma bisa sampai di 20 detik saja. Kalau dirasa kurang tadi bisa aktifkan untuk yang fitur nyalakan layar sampai 5 menit. Kalau masih kurang lama bisa menggunakan fitur Always On Display-nya. Untuk aktifkan fitur restoring-nya harus diaktifkan dari aplikasi pendukungnya ya. Ini untuk cara aktifkannya seperti ini. Tinggal masuk ke bagian aplikasi pendukungnya aja. Kalau untuk fitur restoring-nya mungkin sama seperti smartwatch di harga yang hampir sama, di kelas 400 ribuan. Ini sudah cukup responsif. Ya walaupun memang bukan yang paling cepat ya. Ingat lagi dengan harganya teman-teman. Yang membedakan fitur restoring itu dari smartwatch yang lebih mahal pastinya dari responnya. Kadang ada yang delay selama beberapa detik, kadang ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, seperti itu. Cuma untuk fitur ini tentunya bakal sangat berguna, terutama kalau kita lagi berkendara atau ada di jalan. Saat ingin melihat tampilan waktunya tinggal digerakkan saja,
Tidak usah terlalu keras, terlalu kencang, tinggal gerakkan secara perlahan-lahan, otomatis nanti layarnya akan menyala. Ya, mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai keunikan dari desain dan layar di smartwatch Eagle Tempo 4R ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa ya bantu subscribe-nya, bantu like juga, dan ramaikan di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya, sampai ketemu di video yang lain. Thank you dan bye-bye.